Inilah kisah seorang pemuda kaya yang menyamar jadi office boy. Kekasihku adalah karyawanku. Versi Kauri TV, episode 233. Namun, setelah sekian lama melihatnya, Fiana pun meyakini bahwa foto tersebut adalah foto asli dan bukan editan. Setelah terdiam dan merenung, dia pun jadi berpikir yang aneh-aneh. Kemudian dia berkata, pasti ada yang disembunyikan. Dan ada rahasia besar yang direncanakan Mas Apandi. Tapi rencana apa ya? Apakah Mas Apandi itu adalah mata-mata yang dikirimkan perusahaan lain untuk menghancurkan perusahaan Pak Angga? Makanya cari muka untuk perusahaan, membantu perusahaan. Tapi di balik kebaikannya, ada keburukan yang sedang direncanakan. Apa saya langsung telepon Pak Angga saja kali ya? Tapi ini sudah malam, apa yang harus saya lakukan? Telepon Pak Angga sajalah. Dimarahin pun tidak apa-apa. Yang penting perusahaan Pak Angga itu tetap selamat dan berjaya. Kemudian, Fiana pun menelpon Pak Angga. Sementara Pak Angga masih duduk di teras rumahnya. Tiba-tiba, HP-nya bunyi. Pak Angga pun melihat ke arah HP miliknya. Dan sedikit heran, karena putri angkatnya itu menelpon malam-malam. Karena ini tidak seperti biasanya kalau Fiana menelpon di waktu malam. Lalu, Pak Angga pun mengangkat telepon tersebut. Iya halo, kata Pak Angga. Iya. Selamat malam Pak, jawab Fiana. Iya Vin, ada apa? Tumben malam-malam nelpon. Ini Pak, ada hal penting yang ingin saya bicarakan dengan Bapak, kata Fiana. Iya. Mau membicarakan perihal apa? Silakan langsung sampaikan saja, kata Pak Angga. Jadi begini Pak, Bapak masih ingat nggak, dulu Bapak itu tiba-tiba menyuruh saya untuk memberikan informasi ke media cetak dan juga ke media online bahwa perusahaan kita membuka lowongan pekerjaan. Iya masih ingat Vin. Emangnya kenapa Vin? Jawab Pak Angga. Jadi begini Pak, pada saat itu, saya menerima beberapa karyawan, namun, salah satu karyawan itu, ada yang bernama Apandi, kata Fiana. Pak Angga pun langsung terkejut ketika mendengar nama putranya. Dia pun langsung memotong pembicaraan Fiana. Iya Vin, ada apa dengan Apandi? Tanya Pak Angga. Maaf sebelumnya Pak, kalau kata-kata saya kurang sopan dan tidak enak didengar. Tadi saya membuka nomor teleponnya. Ternyata ada kontak WhatsApp-nya. Dan saya melihat foto dia. Kalau dia alumni universitas ternama yang ada di Amerika Pak, kata Fiana. Lalu apa hubungannya kontak WhatsApp itu dengan lowongan pekerjaan yang diadakan di perusahaan kita? Jawab Pak Angga dengan agak sedikit heran gitu. Maaf Pak, saya sudah menerima dia di perusahaan. Tapi saya curiga dengan dia. Sepertinya, dia itu mata-mata yang dikirimkan oleh perusahaan lain untuk memata-matai perusahaan kita, ucap Fiana. Pak Angga pun tersenyum, kemudian tertawa ketika mendengar hal tersebut. Dikiranya ada apa? Karena dirinya mengira kalau Fiana itu mau curhat perihal Apandi, bahwa dirinya menyukai Apandi. Ternyata mau cerita hal itu. Karena tertawa, Fiana pun jadi kebingungan. Apa maksud dari ketawanya Pak Angga? Maaf Pak, apakah ada yang lucu dengan cerita saya? Kata Fiana. Tidak ada kok, kirain Bapak kamu mau curhat perihal pemuda itu. Maksudnya, curhat gimana Pak? Kata Fiana, yang makin kebingungan. Ya curhat aja, curhat perihal setuju atau tidak. Kalau dekat sama Apandi, Bapak tahu, kalau kamu lagi dekat dengan office boy tersebut. Fiana pun terkejut, sekaligus tersenyum, perihal ucapan Pak Angga tersebut. Lalu dia berkata, kok, Bapak malah larinya ke sana? Saya kan mau membicarakan hal yang tadi. Apakah saya tidak salah kalau menerima dia sebagai karyawan? Karena, saya curiga kalau dia itu adalah orang yang berpendidikan tinggi. Tapi kok, mau-maunya jadi office boy di perusahaan kita? Apakah itu bukan hal yang aneh? Tanya Fiana. Namun, Pak Angga tidak terlalu menanggapi hal tersebut. Karena dirinya tahu, kalau ini adalah rencana dirinya, dan juga putranya. Sudahlah, jangan berpikir terlalu jauh. Kita berpikir positif saja. Kalau kita berpikir yang kurang baik terus,
terhadap seseorang, maka perusahaan tidak akan maju-maju. Karena rasa kecurigaan yang tidak mendasar, kata Pak Angga. Maaf Pak, sebelumnya, saya lapor ini, karena takut terjadi apa-apa dengan perusahaan. Apalagi, pemuda itu, saya sendiri yang merekrutnya. Jadi maksud saya, kalau ada apa-apa, saya tidak tanggung jawab, karena respon Bapak seperti ini, bahwa tidak boleh saling curiga terhadap sesama karyawan. Iya, Bapak yang tanggung jawab. Malah, Bapak ada rencana, kalau besok kalian akan Bapak pindahkan ke perusahaan cabang, kata Pak Angga. Maksud Bapak apa? Tanya Viana. Bapak akan memindahkanmu dengan Apandi ke perusahaan cabang. Karena ada sedikit masalah di perusahaan cabang. Loh, kenapa harus Apandi yang menemani saya ke perusahaan cabang? Tanya Viana. Dia pun sedikit heran, kenapa Pak Angga begitu percaya dengan Apandi yang hanya seorang office boy. Bapak tahu, Viana lagi dekat dengan Apandi kan? Tanya Pak Angga. Iya dekat sih Pak, tapi kenapa harus dengan Apandi? Untuk menyurvei perusahaannya? Tanya Viana, yang sedikit agak heran gitu. Namun, malah dikejutkan kembali dengan jawaban Pak Angga. Beliau berkata, biar kalian berdua makin semangat untuk bekerja, kata Pak Angga sambil tertawa lebar, karena Viana dan Pak Angga seperti hubungan seorang anak dan ayahnya. Mereka pun begitu akrab sekali. Lalu Viana pun meminta pendapatnya. Maaf Pak, emang Bapak setuju kalau saya dekat dengan Mas Apandi? Tanya Viana. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk mengikuti episode berikutnya. Terima kasih.